Bapak Ibu yang saya hormati, terutama Bapak Dirjen yang berkenan untuk membuka dan masih mengikuti kegiatan ini, Bapak narasumber, ini ada Prof. Suyatno yang telah memberikan materi yang sangat baik, Bapak Hendarman, Kepala Pusat Penguatan Karakter yang juga telah memberikan yang sangat lengkap, Bapak Dr. Muklas juga memberikan materi yang sangat menarik tadi terkait dengan pernikahan dan perceraian, ya tentunya berdampak pada keluarga tentunya. Juga Bapak Profesor Dr. Abdurrahman dari Abdurrahman maksud saya dari U4. Bapak Ibu yang terhormat, hadirin yang berbahagia, terutama peserta webinar, baik dari yang berada di live streaming Facebook, live streaming YouTube maupun yang melalui Google Meeting. Terima kasih atas perkenannya bergabung dengan webinar yang diselenggarakan kerjasama antara Syamu Cecep, Universitas Muhammadiyah Bandung, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, dan Universitas Profesor Dr. Hamka yang dalam naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya dari Pusat Penguatan Karakter Kemendikbud. Bapak Ibu yang terhormat, pada presentasi saya pada pagi hari ini, kami ingin memberikan sumbangan pemikiran dari Syamu Cecep tentang bagaimana orang tua membangun dan menguatkan karakter dan moral anak di rumah pada masa pandemi. Baik, mohon bisa ditayangkan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan awali dengan gambaran perjalanan hidup manusia dari waktu masih dalam kandungan sampai dengan nanti pada masa tua. Bisa dilihat dari From Womb to Tomb. Di sini ada tahapan-tahapan yang pasti kita lalui, insya Allah pada umumnya manusia akan mengalami perjalanan hidup seperti itu. Ibu yang terhormat, dari gambaran perjalanan hidup manusia itu, kita bisa menarik kesimpulan bahwa bila anak kita dididik dengan baik, insya Allah ke depan akan menjadi SDM yang berkarakter dan bermoral baik. Tentu sebagai bagian dari bangsa Indonesia, kita harus memberikan kontribusi dalam kehidupan kita ini. Baik. Menurut hemat saya, keberhasilan ketahanan nasional kita sangat dipengaruhi oleh keberhasilan ketahanan kita dari keluarga. Oleh karena itu, tepat pada Hari Kebangkitan Nasional ini, kita mengambil tema penguatan karakter dan moral bangsa ini. Kami berharap materi yang disampaikan pada webinar ini akan memberikan sumbangan pemikiran terhadap bagaimana kita meningkatkan ketahanan keluarga, dan dengan keluarga akan berpengaruh kepada ketahanan nasional kita. Ibu yang terhormat, selanjutnya kami informasikan bahwa
banyak sekali ancaman yang di sekitar anak kita. Beberapa narasumber tadi sudah menyampaikan bahwa di sekitar anak kita ada kekerasan, ada radikalisme, intoleransi, krisis kepribadian, bangsa dan melemahnya kehidupan berbangsa negara, bahkan ada pornografi, cybercrime, narkoba, dan miras, banyak sekali ancaman. Ini kondisi yang ada di sekitar anak kita. Selanjutnya kami juga ingin sampaikan, next slide. Ada perilaku anak kita yang perlu kita perbaiki. Misalnya anak kita ini cenderung manja atau kurang mandiri. Kecanduan terhadap gawe sejak usia dini. Kita juga tahu bahwa anak kita di anak usia dini pun sudah banyak yang kecanduan. Lalu kurang percaya diri pada anak-anak kita. Disiplin yang lemah. Juga mudah bosan dan kurangnya tekun melakukan kegiatan. Juga ada problem emosi di usia remaja. Ini perilaku-perilaku yang perlu kita perhatikan sebagai orang tua. Sehingga perilaku-perilaku ini akan tereliminasi secara bertahap dan sehingga nantinya pada waktu anak itu dewasa, ini akan tidak seperti yang terjadi pada waktu masih anak-anak. Baik, selanjutnya saudara-saudara, saya ingin sampaikan juga bahwa next slide. Saya ingin menyampaikan berbagai permasalahan yang sering terjadi. Ini juga disampaikan oleh Bapak Kepala Pusat, Bapak Darman Pinski, bahwa ada beberapa permasalahan yang ada di rumah kita. Contohnya apa? Adanya kontradiksi antara yang diinginkan orang tua dengan yang dilakukan anak. Orang tua menginginkan anak mandiri, tetapi orang tua menyuruh pembantunya atau pengasuhnya untuk membawakan tas waktu mengantar anaknya ke sekolah. Juga di lapangan juga demikian. Orang tua minta anak disiplin, orang tua naik motor tidak pakai helm. Juga permasalahan terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi yang tidak cerdas. Tidak adanya pembatasan waktu dan pendampingan anak berselancar di dunia maya. Pola kehidupan yang berubah membuat kedekatan orang tua dan anak berkurang. Dan masih ada keteladanan dan pembiasaan dari orang tua lainnya yang kurang tepat. Nah, inilah Bapak Ibu semua permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar keluarga kita, di sekitar anak-anak kita, di masyarakat kita yang perlu kita ketahui. Lalu apa yang harus kita perhatikan sebagai orang tua? Saya akan menyampaikan informasi terkait dengan kecakapan hidup yang dibutuhkan pada abad 21. Next slide, please. Lanjut, next slide. Baik, masih ada lagi yang perlu saya sampaikan bahwa dalam masa pandemi COVID-19 ini kita dihadapkan dengan perubahan regulasi tata kehidupan. Tadi Prof. Yatno telah menyampaikan itu. Lalu perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat ada disampaikan oleh sejak dahulu. Juga tuntutan masyarakat yang selalu berubah. Orang tua dituntut mampu mengikuti setiap perubahan dalam kehidupan di masyarakat. Banyak Bapak Ibu kami ingin menyampaikan apa saja kecakapan hidup yang dibutuhkan oleh anak pada abad 2021. Ini perlu saya sampaikan bahwa ada 3 hal yang perlu diketahui oleh ibu dan bapak, para orang tua, juga mungkin para guru. Yang pertama adalah literasi dasar, yaitu bagaimana anak menerapkan keterampilan inti untuk kehidupan sehari-hari. Nah, perlu diajari tentang baca tulis, hitung, literasi sains,
literasi, informasi, teknologi, dan komunikasi, termasuk literasi keuangan dan literasi budaya dan kewarganegaraan. Tadi Bapak Enderman telah yang menyampaikan itu. Lalu juga kompetisi. Jadi bagaimana anak mengatasi tantangan yang kompleks, seperti berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Ini harus dimiliki oleh anak kita. Juga kita harus mendidik anak-anak memiliki kualitas karakter. Bagaimana anak menghadapi lingkungan yang terus berubah. Orang tua perlu mengajari dan mendidik anak menjadi anak yang beriman dan bertakwa. Anak memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Anak memiliki inisiatif, gigih dalam berjuang, mampu beradaptasi, memiliki jiwa kepemimpinan, dan adanya memiliki kesadaran sosial dan budaya. Inilah kecakapan hidup yang dibutuhkan pada abad 2001. Dan tentu orang tua semua perlu tahu ini, dan dalam kegiatan sehari-hari di rumah, utamanya pada masa pandemik ini, kita bisa mengajarkan, mendidik anak-anak untuk ketiga bagian ini. Selanjutnya Bapak Ibu yang terhormat, next slide please. Saya mau memberitahukan, mengingatkan kita bahwa negara kita, pemerintah kita memiliki tujuan pendidikan nasional. Ya. Kita semua tahu bahwa anak-anak kita harus berkembang potensinya menjadi anak yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Apabila ini diketahui dan dipahami setiap orang tua dan diamalkan dalam pendidikan anak di keluarga dan juga di sekolah, insya Allah kita akan bisa melahirkan manusia yang cerdas dan berkarakter. Baik, lanjut. Bapak Ibu yang terhormat, kita masih ingat filosofi pendidikan karakter yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu olah hati, olah pikir, olah raga, dan olah karsa. Nah, ini yang kita perhatikan, ya, dia akan melahirkan, dalam ini saya sampaikan, pemerintah juga telah tadi disampaikan oleh Bapak Enderman, pada Perpres nomor 87/2017 tentang pendidikan karakter, kita harus bisa mendidik anak kita menjadi anak yang religius, nasionalis, integritas, mandiri, dan gotong royong. Ini yang menjadi harapan dari pemerintah, bagaimana kita orang tua bisa menjadikan anak yang memiliki karakter ini. Alhamdulillah kita sekali lagi pada masa pandemi itu menjadi waktu yang cukup ketemu dengan anak-anak kita. Dan mari kita sama-sama untuk menjadikan anak kita memiliki dan bisa menerapkan nilai utama yang tadi juga disampaikan oleh Bapak Enderman. Baik, terus lanjut. Bapak Ibu yang terhormat, saya ingin juga bicara tentang pandemi dan revolusi industri 4.0 yang perlu diketahui oleh para orang tua. Bapak Ibu, saya hanya mau ingatkan kembali bahwa kita sudah berada dalam industri 4.0, di mana mesin terintegrasi dengan jaringan internet. Kita tahu dalam dunia sehari-hari antara mesin dan internet sudah menyatu, dan itu menjadi ciri khas dari industri 4.0. Nah, apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita perhatikan sebagai orang tua? Yang pertama, pembelajaran di rumah agar diarahkan kepada penguasaan teknologi informatika yang dilaksanakan sejak usia dini. Jadi penguasaan teknologi informatika itu memang sudah perlu diajarkan pada anak sejak usia dini. Yang kedua,
Pendidikan di rumah diupayakan dapat melahirkan anak kreatif dalam berbagai inovasi yang selaras dengan perkembangan revolusi industri 4.0. Selanjutnya, Bapak Ibu, di masa pandemi ini, kecakapan anak terhadap literasi informasi teknologi perlu diperhatikan agar anak memiliki kompetensi dan kualitas karakter kecakapan hidup pada abad 21. Ini selanjutnya, Bapak Ibu, kami ingin menyampaikan pesan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan pembelajaran berbasis TI dalam era revolusi 4.0, bahwa pembelajaran berbasis teknologi informatika di era revolusi industri 4.0 tidak dapat ditunda atau ditiadakan. Yang dapat dilakukan adalah mempersiapkan peserta didik, anak-anak kita sejak usia dini mempelajari TI, tetapi dengan pendampingan yang kompeten dari orang tua. Bawalah dunia anak ke dunia kita, dan antarkan dunia kita ke dunia anak, sehingga kita akan menjadi dunia kita bersama. Baik, next please. Nah, ini dukungan orang tua, ini tadi sudah sampaikan. Kita harus memberikan informasi, kita harus mengedukasi dan mendidik anak untuk berpikir kritis. Ini dukungan orang tua dalam membantu anak agar memiliki cakap hidup kehidupan abad 21. Next please. Bapak Ibu yang terhormat, sebelum saya mengakhiri paparan saya juga ingin menyampaikan sumbangan pemikiran, masukan. Bagaimana seharusnya orang tua berperan menumbuhkan nilai-nilai karakter di rumah pada masa pandemi. Tadi juga sebagian disampaikan oleh Pak Endarman dan pembicara terdahulu. Kita harus menjadikan anak belajar manajemen waktu, belajar bersabar menunggu. Anak-anak kita harus belajar menghormati hak orang lain. Anak-anak kita harus belajar berdisiplin dan tidak menyerobot. Dan anak-anak kita harus belajar diajari kreatif, belajar yang kreatif. Anak-anak kita harus diajari bagaimana bersosialisasi, ngobrol, menyapa, bahkan bekerjasama dengan orang lain. Anak-anak kita harus diajari hidup teratur, rapi, memiliki rasa malu dan jujur. Tadi beberapa Prof. Yatno, juga Bapak Endarman, dan juga pembicara terdahulu telah menyampaikan, mari kita membiasakan anak untuk mendidik anak, untuk memiliki kejujuran dalam diri sendiri, sehingga nantinya akan menjadi anak yang kita harapkan, anak yang jujur. Anak jujur itu disayang Tuhan, dan insya Allah akan menjadi anak yang baik atau sumber manusia yang diharapkan ke depan. Bapak Ibu yang terhormat, mengakhiri presentasi saya ingin sampaikan bahwa pendidikan adalah ada upaya untuk mewujudkan pertumbuhannya budi pekerti, yaitu kekuatan batin dan karakter, pikiran, intelek, dan tubuh anak. Keempat dimensi ini tidak boleh dipisahkan apabila kita ingin memajukan kesempurnaan hidup anak kita. Upaya-upaya yang dapat dilakukan orang tua dalam membuat karakter dan moral melalui keluarga di masa pandemi, ini ada pertama, orang tua perlu terus mengikuti setiap perubahan dalam hidup masyarakat yang tadi bisa sampaikan jelasannya. Orang tua perlu memberikan keteladanan dan pembiasaan perilaku yang baik di dalam maupun sekitar rumah. Orang tua perlu tanggap terhadap kondisi atau ancaman yang ada di sekitar anak. Apa saja tadi telah saya sampaikan, orang tua perlu memperbaiki perilaku-perilaku yang kurang mencerminkan perilaku atau karakter yang baik. Dan selanjutnya, orang tua perlu mengajarkan keterampilan ini. Next please. Orang tua perlu mengajarkan keterampilan inti dalam kehidupan sehari-hari. Tadi saya sampaikan, mengajari anak mencari solusi dalam mengatasi masalahnya, dan membiasakan anak menerapkan karakter yang baik
dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua wajib menumbuhkan 5 nilai utama karakter yang tadi telah juga sampaikan oleh pembicara dahulu, yaitu religius, nasionalis, integritas, mandiri, dan gotong royong dalam sehari-hari. Dan terakhir, kami rekomendasi bahwa pendidikan keluarga harus dapat memperkuat 4 dimensi pengolahan karakter, yaitu olahraga, prakarsa, olah rasa, dan olah pikir. 4 dimensi ini merupakan bagian penting yang saling berkaitan dalam pendidikan. Demikianlah sumbang pemikiran saya dari Syamo Cecep dalam webinar dalam rangka Hari Pendidikan Nasional ini. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.